Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang studi kasus. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rizky Kurniawan dengan NPM 22510111042. Yang kedua ada Muhammad Azmi Gulam Zaki dengan NPM 22510111056. Yang selanjutnya ada M. Dafi Ilhamsyah dengan NPM 22110111064. Oke, next slide. Oke, di sini itu dipaparkan tentang Koperasi Makmur Sentosa, neraca unit simpan pinjam per tanggal 31 Desember 2007 dan 2008 dalam ribuan rupiah. Di sini sudah diberikan tentang aktiva dan kewajibannya per periode tahun 2008 dan 2007. Oke, ada sambungannya di next slide. Oke, di sini ada lanjutannya. Di sini ada sebelah kiri ada akun-akun tentang aktifanya, di sebelah kanan itu ada tambahan dari pasifa berupa ekuitas dan jumlah sudah dijumlahkan dengan jumlah sebagai berikut. Oke, next slide. Baik, di sini diberikan informasi mengenai perhitungan hasil usaha periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 yang sudah dijumlahkan itu jumlah pendapatan operasional sebesar Rp127.735.000. Dan yang selanjutnya ada beban operasional dengan jumlah beban operasional sebesar Rp92.015.000 serta diberikan sisa hasil usaha yang sebelum dikenakan pajak sebesar Rp35.720.000. Oke, next slide. Baik, di sini ada data pendukung dan informasi lainnya. Yang pertama di sini diberikan kumulatif pinjaman yang diberikan kepada anggota selama satu periode sebesar Rp595.500.000. Ada pinjaman yang sebesar 10% dari pinjaman yang diberikan, serta ada beberapa pinjaman bermasalah sampai dengan akhir periode sebagai berikut, dengan jumlah sebesar Rp13.100.000 yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet. Next slide. Baik, selain dari usaha simpan pinjam, Koperasi Makmur Sentosa juga melakukan usaha perdagangan. Per periode 31 Desember 2007 dan 2008 dalam satuan rupiah, di sini ada terdapat aktiva dan jumlah pasifanya dengan jumlah untuk 2008 2007-nya 210.300.000. Begitu pula dengan jumlah pasifanya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Dafa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NPM 22510111042. Bisa kita lihat di sini laporan laba rugi untuk Koperasi Makmur per 31 Desember periode 2007 dan 2008. Bisa kita lihat di slide. Laporan laba rugi ini dibagi menjadi 3 tabel, yaitu tabel pertama khusus untuk anggota, yang kedua non anggota, dan yang ketiga itu total dari anggota dan non anggota per periode 2008 dan 2007. Lanjutannya ada pada slide selanjutnya. Dari laporan laba rugi ini kita dapat melihat berapa pendapatan yang diterima Koperasi Makmur Sentosa untuk anggota, non-anggota, dan totalnya per periode 2008 dan 2007, serta harga pokok penjualannya. Lalu di slide selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama,
Lalu di slide berikutnya, komponen permodalan. Untuk menghitung rasio antara modal sendiri terhadap total aset, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu dengan membagi modal sendiri dengan total aset dikalikan dengan 100%, dan mendapatkan hasil 38,2%, serta nilai kreditnya yang itu 38,2% tadi dikalikan dengan 5, hasilnya itu lebih dari 100%, dan kita bulatkan menjadi 100. Lalu slide selanjutnya menjelaskan tentang rasio antar modal sendiri terhadap pinjaman beresiko. Nah, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini, yaitu modal sendiri dibagikan dengan pinjaman diberikan beresiko dikalikan 100%, yang mendapatkan hasil sekitar 59,6%. Nilai kreditnya yaitu 59,6% dikali atau rasio dikalikan dengan kenaikan yang hasilnya tetap 59,6%. Untuk slide selanjutnya yaitu rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan. Untuk menghitung itu, kita harus membagikan pinjaman kepada anggota dengan total pinjaman yang kita berikan, lalu kita kalikan 100%, yang mendapatkan hasil sekitar 25,27%. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Asmi. Pada Asmi, saya persilakan. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan terkait komponen kualitas aktiva produktif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Gulam Zaki dengan NPM 2251 011056. Ya, lanjut. Jadi rasio untuk menghitung rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, yaitu yang pertama pinjaman kurang lancar dikali 50%, yaitu 6.500.000 dikali 50%, hasilnya 3.250.000. Lalu pinjaman yang diragukan dikali 75% sama dengan 5.350.000 dikali 75% mendapatkan hasil 4.012.000. Lalu yang terakhir adalah pinjaman macet dikali 100%, yaitu 1.750.000 dikali 100% tetap 1.750.000. Nah, lalu kita masuk ke rumus, yaitu total pinjaman bermasalah dibagi total pinjaman yang diberikan dikali 100%, yaitu 9.012.000 dibagi 595.500.000 dikali 100% sama dengan 1,5%. Artinya nilai kreditnya yaitu 50 dikurang 1,5 dikali 2 sama dengan 97%. Sehingga nilai kredit akhir adalah 97%. Lanjut. Nah, lalu untuk menghitung rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan rumus cadangan risiko dibagi risiko pinjaman bermasalah dikali 100%. Sehingga didapatkan 16.300.000 dibagi 13.600.000 dikali 100%,
sama dengan 119%. Artinya nilai kreditnya 119 itu jika dikalikan dengan kenaikan, hasilnya 119%, di mana batas maksimum nilai kredit adalah 100%, sehingga diperoleh nilai kredit akhir yaitu 100. Lanjut. Nah, untuk ya ini ya lanjutannya. Nah, rasio SHU sebelum dikenakan pajak terhadap pendapatan operasional dengan rumus SHU sebelum pajak dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100, 35.720.000 dibagi 127.735.000 dikali 100, sehingga hasilnya 27,9%. Lalu kita menghitung nilai kredit, yaitu rasio dikali kenaikan, sehingga 27,9% tadi dikalikan 20, maka didapatkan hasil 559%, artinya lebih dari 100% ya. Tadi kan batasan maksimumnya adalah 100, sehingga nilai kredit akhirnya adalah 100 juga. Next. Nah, lalu perhitungan nilai rasio SHU sebelum dikenakan pajak ini terhadap total aset, yaitu dengan rumus SHU sebelum pajak dibagi total aset dikali 100, yaitu 35.720.000 dibagi 428.800.000 dikalikan 100%, maka didapat hasil 8,33%. Lalu kita hitung nilai kredit, yaitu tadi 8,33 dikalikan 10, sehingga hasilnya 83,3%. Next. Nah, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 1 tahun buku dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional dikalikan 100%, sehingga kita tahu yaitu 92.015.000 dibagi 127.735.000 dikali 100% dengan hasil 72%. Lalu menghitung nilai kredit, 100 dikurang 72 dikali 100 dengan hasil nilai kreditnya 280%, artinya juga lebih dari 100%. Next. Ya, mungkin dapat dilanjutkan oleh Saudara Dava Ilhamsyah selaku moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.